Sarah dan Reza melabrak Ranti karena Ranti sudah ketahuan bersekongkol dengan Bian dan menjelekan nama baik dari Reza. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Wanita Istimewa yang tayang pada hari ini. Episode hari ini akan menceritakan tentang kekesalan Reza, kemarahan Reza yang akhirnya dia lampiaskan di rooftop kantor karena memang dia tidak terima dengan sikap Bian yang malah menyalahkan dia dan memutarbalikan fakta. Seolah dialah yang menabrak adik dari Ibu Desi, yaitu eteknya Mirsa yang bernama Nadia. Di sini Reza benar-benar tidak percaya gitu ya, padahal Bian ini udah dibaikin banget gitu. Dia kan juga sudah masuk penjara. Setidaknya kan sebenarnya dia itu sudah menjalani hukuman dia lah gitu. Jadi pikirannya Reza ya udah tinggal minta maaf aja ke keluarga korban dan sudah selesai permasalahannya. Dan untungnya bagi Reza ya tentunya dia tidak disalahkan sama Bu Desi karena dia juga sudah berhasil gitu memberikan bukti yang kuat, bahkan mempertemukan pelaku dengan keluarga korban gitu. Sebenarnya kan niat dari Reza ini sangat amat baik ya, tapi yang bikin kesel tuh dari Bu Desinya gitu. Bu Desinya malah percaya sama omongannya Bian yang menuduh dan mengkambing hitamkan Reza dan menuduh Reza yang menabrak etek Nadia ini. Tentu kita nggak terima ya dengan sikap dari Ibu Desi ini, karena Bu Desi ini benar-benar kurang ajar banget loh. Kalau dipikir-pikir dia tuh kan juga sangat amat jahat ya guys ya. Dia berbohong luar biasa karena tidak ingin Mirsa dan bapaknya bertemu gitu. Padahal kan sebenarnya Mirsa dan Pak Pramana ini berhak untuk saling kenal, saling bertemu dan saling menyayangi satu sama lain. Ya kalau dipikir-pikir nih, kehidupan Mirsa mungkin akan jauh lebih bahagia gitu setelah dia bisa dekat dengan Pak Pramana. Seperti halnya Karina yang diratukan sama Pak Pramana, ya Mirsa pun juga akan seperti itu. Tapi sayangnya Ibu Desi lebih memilih untuk membuat Mirsa menderita. Dan pada akhirnya Mirsa diperlakukan buruk sama mertuanya si Ibu Nurma. Kemudian kita tahu banget lah gimana sakitnya Mirsa, menderitanya Mirsa selama ini. Coba aja kalau dari awal Pak Pramana tahu Mirsa adalah anaknya, pastinya dia tidak akan mau merusak rumah tangganya Mirsa dengan Radit, ya kan? Tapi Bu Desi ini benar-benar jahat sekali. Dan kalau Mimin pikir-pikir nih, dan kalau kita runut dari awal, bukan Radit yang salah, bukan Bu Nurma yang salah, bahkan bukan Pak Pramana, tapi Ibu Desi yang tega membohongi Mirsa tentang ayah kandung dia dan tega membohongi Pak Pramana untuk tidak bertemu dengan Mirsa. Jadi Bu Desi ini setelah Mimin tonton ya, karakternya yang menyalahi Reza, kemudian menuduh Reza menghabisi nyawa adiknya, itu tuh benar-benar sangat amat jahat gitu loh. Dan gak tega loh Mimin ngelihat Reza yang disalahkan seperti itu, bahkan dituduh sebagai pembohong. Bahkan nih Ibu Desi ini bilang kepada Mirsa kalau pembohong itu sekali berbohong nanti kedepannya bakalan bohong terus. Emang Bu Desi gak berkaca apa ya pada diri dia sendiri kalau dia juga membohongi Mirsa dan Pak Pramana. Jadi sekarang di saat dia tahu nih, apalagi di episode kali ini dia tahu kalau Karina adalah anak Pak Pramana juga dan Radit adalah menantu dari Pak Pramana. Loh, gimana tuh perasaan dia ya? Kebayang dong gimana hancurnya hati Ibu Desi ketika tahu Pramana itu anaknya si Karina, dan si Karina ini nikah sama Radit yang merupakan mantan suami dari Mirsa yang pernah Mirsa cintai dan pernah Mirsa hormati, laki-laki tersebut. Itu semua gara-gara siapa? Gara-gara Bu Desi. Dan Bu Desi mau mengulang dari awal pun udah gak bisa lagi. Nah begitu juga lah yang terjadi pada
Ete Nadia ini. Dan kalaupun nih Reza yang membuat Ete Nadia ini meninggal dunia, dia mau kok tanggung jawab, pasti dia akan mau tanggung jawab. Orang Reza orangnya seperti itu ya guys ya, gentleman sekali. Gak akan mungkin dia lari dari kesalahan dia. Bahkan dengan kesalahan yang sudah dia perbuat terhadap Mirsa aja itu tuh dia berkali-kali gitu untuk meminta maaf sama Mirsa, dan pada akhirnya dimaafkan. Makanya Mirsa sampai sekarang percaya sekali dengan Reza. Dan sekarang Bu Desi capek deh, minta maaf sama Mirsa aja susah, ini harus minta maaf lagi sama Bu Desi. Orang gak ada gunanya juga. Dan Bu Desi kalau emang mau mempersulit kehidupannya Mirsa, udah deh jangan deket-deket lagi deh sama Mirsa, mending gak ketemu sama sekali ya. Karena jujur Mimin udah muak banget dengan Ibu Desi. Dan selain Ranti, Bu Nurma ya yang Mimin keselin gitu ya, Bu Desi sekarang benar-benar udah di tahap maksimal juga nih Mimin keselnya. Seperti halnya Mpok Siti yang kesel sama Bu Mandeh ini ya guys ya. Dan mudah-mudahan saja nanti Mpok Siti bisa lah memberikan Bu Mandeh ini ya pelajaran gitu ya atas apa yang sudah dia perlakukan kepada Mirsa, yang membuat Mirsa tuh jadi tidak pernah bahagia. Nah, kemudian di sisi lain Reza ini kan masih dalam tahap yang dianggap buruk atau dicap buruk sama Bu Desi ya guys ya. Dan itu semua kan gara-gara Ranti. Jadi Ranti ini bersekongkol dengan Bian. Dia mau Bian menuduh Reza, pokoknya memburuk-burukan Reza di hadapannya Ibu Desi. Dengan iming-iming dia akan membiayai pengobatan dari ibunya Bian. Tapi Biannya karena memang dari awal udah sakit hati sama Reza, dia membuat kesepakatan juga nih sama si Ranti. Dia mau melihat Reza ini hancur perusahaan dia, dan kalau bisa tuh ya bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Nah, tapi di sini Ranti nggak mau ya menyetujui kesepakatan tersebut. Tapi secara verbal dia mau nih guys, mengangguk gitu. Tapi sebenarnya kan dia nggak mau, karena tentu kalau dia tuh udah kepikiran nih untuk menjadi nyonya Reza Mahardika ya. Jadinya kan kalau nanti Rezanya bangkrut bersama dengan dia ya pastinya bakalan kena juga kalau dia jadi istrinya Reza. Itulah yang ada di pikirannya Ranti. Jadinya ya dia nggak mau dong untuk melihat Reza ini jadi ya tidak sukses gitu ya guys ya. Padahal kan sebenarnya Reza itu sukses gara-gara tangan dia sendiri juga. Dan ya tolonglah Ranti jangan kegeeran deh untuk dinikahin sama Reza. Jauh lah, nggak banget gitu ya. Ranti sama Mirsa tuh udah bagaikan bumi dan langit gitu ya. Dan jangan sampai deh Mirsa nantinya nggak jadi sama Reza gara-gara Reza harus nikah sama si seblak ceker Ranti ya guys ya. Aduh gak cocok sekali ya gak sih. Dan Mimin berharap kalau nanti si Sarah ini akan berada di pihaknya Mirsa. Jangan sampai dia termakan omongannya Ranti. Karena jujur sekarang ini udah banyak yang jahat loh. Dan kejahatannya itu benar-benar sudah sangat amat keterlaluan sekali gitu. Udah gak bisa diterima gitu ya. Makanya kita berharap jangan sampai ada kesalahpahaman di kemudian harinya antara Mirsa dan Reza gara-gara Sarah malah lebih berpihak kepada orang yang jahat si seblak ceker ini daripada sama Mirsa. Karena jujur sekarang ini kita udah tahu ya gimana kebaikannya Sarah. Sarah itu sesayang apa juga sama Reza. Nah, yang Mimin takutkan nanti sayangnya Sarah ini malah dipermainkan sama si Ranti, yang pada akhirnya membuat Ranti ini jadi berhasil gitu memisahkan Reza dari Mirsa lagi dan lagi. Mungkin nanti Ibu Desi akan meminta maaf dan pada akhirnya akan mendapatkan maaf dari Reza. Jadinya ya Reza akan direstui juga hubungannya dengan Mirsa oleh Ibu Desi. Tapi tentu tidak halnya dengan Sarah. Apalagi kan sekarang Sarah lah yang memang sangat amat berhak juga ya atas Reza ya. Walaupun memang Reza ini sudah dewasa, tapi kan dari awal memang Kak Sarah ini ingin melihat adiknya melepas masa dudanya, karena memang sudah terlalu lama gitu ya. Kasihan juga sama Aurel yang memang sangat amat merindukan sosok ibu. Tapi ketika Ranti masuk ke Sarah dan malah memfitnah Mirsa mungkin, atau akan bilang kalau
si Mirsa itu sebenarnya nggak cocok sama Reza karena Mirsanya dulu juga pernah jadi mantan narapidana 7 tahun di penjara bla 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 bla. Pastinya dia bakalan gitu ya guys ya, bakalan ngefitnah, ngejelek-jelekin Mirsa dan segala macamnya. Tapi Sarah jangan sampai termakan omongan dan hasutan tersebut. Karena ini nih tergantung Sarahnya nih. Jangan sampai nanti gara-gara Sarah berpihak kepada Ranti, hubungannya Mirsa dan Reza jadi kacau. Dan kasihan nih, semakin lama Aurel bisa mendapatkan sosok ibu. Dan jangan sampai nanti Sarah malah berpihak kepada Ranti untuk bisa menjadi pengganti Bella ya guys ya. Jijik banget. Udah gak sabar banget untuk nonton kelanjutan sinetron Wanita Istimewa yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.